Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di channel Suganda Powil. Buku Panduan KPPS Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Serentak tahun 2024 disusun oleh Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan diterbitkan serta didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Persiapan pemungutan suara. Pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara, KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya pada tanggal 24 November 2024. Pengumuman dapat dilakukan dengan cara menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, menempel di papan pengumuman. Bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa kelurahan setempat. Penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih, KPPS menyampaikan formulir model C, pemberitahuan KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya, untuk memberikan suara paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Selanjutnya, KPPS mendokumentasikan penyampaian C pemberitahuan KWK tersebut berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir model C pemberitahuan apabila pemilih tidak berada di tempat tinggalnya. Ketua atau anggota KPPS dapat menyampaikan formulir model C pemberitahuan KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima apabila sampai dengan tanggal 24 November 2024, pemilih DPT belum menerima formulir model C pemberitahuan KWK, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir model C pemberitahuan KWK kepada Ketua KPPS paling lambat tanggal 26 November 2024 dengan menunjukkan KTP elektronik, pembuatan TPS, KPPS mendirikan TPS pada tanggal 26 November 2024. Berikut denah tempat pemungutan suara. Dalam pendirian TPS, KPPS harus memerhatikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia, dalam menggunakan hak pilihnya, kerahasiaan pemilih terjaga, perhatikan beberapa hal dalam pembuatan TPS, seperti dilarang mendirikan TPS di dalam ruangan tempat ibadah, TPS di ruang terbuka, pastikan terlindung dari sinar matahari dan hujan. Penyiapan perlengkapan pemungutan, dan penyiapan perlengkapan pemungutan, dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya, KPPS menerima perlengkapan pemungutan, dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya, dari PPS paling lambat tanggal 26 November 2024. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dan dukungan perlengkapan lainnya di luar kotak suara terdiri dari bilik suara, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi, lem, ballpoint berwarna biru, spidol kecil berwarna biru, daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, salinan DPT dan salinan daftar pemilih pindahan, perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dan dukungan perlengkapan lainnya, di dalam kotak suara terdiri dari surat suara, tinta, segel, alat bantu tunanetra, kantong plastik, karet pengikat suara, formulir model C hasil, salinan dan formulir lainnya, formulir untuk berita acara dan sertifikat, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, segel plastik pengganti gembok, sampul kertas berwarna coklat, alat untuk mencoblos pilihan. Pelaksanaan pemungutan suara, persiapan rapat pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, KPPS datang ke TPS lebih awal, sebelum pemungutan suara dimulai. KPPS memeriksa TPS, peralatan, dan perlengkapan lainnya. KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan, beserta kelengkapan administrasinya, di depan meja ketua. KPPS memasang DPT, daftar pemilih pindahan, daftar pasangan calon, pada papan pengumuman di TPS. KPPS mempersilakan dan mengatur saksi dan atau pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ketua KPPS menerima surat mandat saksi. KPPS memberikan salinan DPT dan salinan daftar pemilih pindahan kepada saksi dan pengawas TPS. Pelaksanaan rapat pemungutan suara, Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara, tepat pukul 7 waktu setempat. Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS apabila belum ada saksi, pengawas TPS atau pemilih yang hadir.
maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit, sampai saksi, pengawas TPS atau pemilih hadir. Apabila hingga pukul 7.30 waktu setempat, saksi, pengawas TPS, atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS, membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta mengeluarkan dan menghitung surat suara. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS serta menggembok kembali kotak suara tersebut. KPPS mempersilakan pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke anggota KPPS, dan KPPS mendahulukan pemilih yang lansia, disabilitas serta ibu hamil dan ibu membawa anak dalam antrian pemilih. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara. KPPS menerima model C pemberitahuan KWK, kemudian memeriksa jari tangan pemilih, selanjutnya meminta pemilih untuk memperlihatkan KTP elektronik, dan menandatangani formulir model C daftar hadir KWK. Ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani Ketua KPPS. Pemilih menerima surat suara sesuai dengan hak pilihnya dan memeriksa kondisi surat suara. Apabila surat suara yang diterima rusak, dapat diberikan surat suara pengganti hanya 1 kali. Bagi pemilih penyandang disabilitas atau lanjut usia yang membutuhkan pendamping, harus mengisi formulir model C pendamping KWK. Perhatikan bilik suara. Pemilih mencoblos surat suara pada bilik suara. Pemilih dilarang membawa HP atau kamera ke dalam bilik suara. Pemilih melipat kembali masing-masing surat suara yang telah dicoblos. Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara dipandu oleh anggota KPPS dengan ketentuan surat suara berwarna merah marun. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, surat suara berwarna biru muda. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, atau surat suara berwarna hijau toska. Untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya, pemilih mencelupkan salah satu jari atau bagian tubuh lainnya ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS. Dipandu oleh anggota KPPS. Dalam hal pada wilayah kerja KPPS terdapat pemilih yang memiliki disabilitas fisik. Pemilih diberikan tanda khusus pada salah satu jari tangan atau bagian tubuh lainnya. Pada pukul 11 waktu setempat, Ketua KPPS mempersilahkan pemilih pindahan untuk memberikan suara di TPS dan menandatangani formulir model C daftar hadir pindahan KWK. Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih tambahan diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan pada formulir model C daftar hadir pemilih tambahan KWK. Persiapan penghitungan suara. Persiapan rapat penghitungan suara, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS, mengatur tempat dan perlengkapan, rapat penghitungan suara, memasang formulir model C hasil ukuran plano, untuk masing-masing jenis pemilihan, di papan pengumuman, mengeluarkan surat suara satu persatu dari dalam kotak suara, dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas. Suara dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas, memastikan setiap surat suara telat ditandatangani Ketua KPPS, menyusun setiap lembar surat suara dengan rapi. Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan, dimulai dari penghitungan suara untuk A. Surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, B. Surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Berikut denah penghitungan suara. Pelaksanaan penghitungan suara, rapat penghitungan suara, dan tugas setiap anggota KPPS. Ketua KPPS memimpin rapat penghitungan suara, memastikan surat suara sudah ditandatang Ketua KPPS, memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah, kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilihan, pemilih masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas. KPPS 2 membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilihan dan memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilihan. KPPS 6 dan KPPS 7 menyusun, mengelompokkan dan mengikat setiap lembar surat suara dengan karet surat suara yang dinyatakan sah
untuk masing-masing peserta pemilihan. Surat suara yang dinyatakan tidak sah, dan surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai. Selanjutnya KPPS mencatat data pemilih dan pengguna hak pilih. Data penggunaan surat suara. Data pemilih disabilitas, data rincian perolehan suara peserta pemilihan, dan data suara sah dan suara tidak sah, ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilihan. Adapun penjelasan bagian formulir dan tata cara pengisian formulir model C hasil terdapat pada lampiran. KPPS dan saksi yang hadir menandatangani formulir model C hasil sesuai jenis pemilihan. KPPS memfoto formulir model C hasil setiap jenis pemilihan dengan menggunakan ponsel yang telah terinstalasi rekap. KPPS memberi kesempatan kepada saksi, pengawas TPS atau pemantau dan masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan formulir model C hasil setiap jenis pemilihan. KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen untuk membuat model C hasil yang selanjutnya ditandatangani oleh KPPS dan saksi, serta disampaikan kepada saksi dan pengawas TPS. Perlu diingat untuk KPPS. 1. KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen yang tersedia untuk menggandakan formulir model C hasil salinan. 2. Mekanisme penyediaan alat penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud dapat memedomani mekanisme pengadaan TPS oleh KPPS. 3. Alat penggandaan dokumen tersebut angka 1 dapat digunakan oleh lebih dari TPS, yakni dengan cara PPS dapat memfasilitasi penyediaan alat penggandaan dokumen dengan cara berkeliling, membawa alat penggandaan dimaksud ke TPS yang tidak tersedia, dengan tetap memerhatikan durasi waktu penghitungan suara di TPS. 4. Penggunaan alat penggandaan sebagaimana angka 3. Harus dipastikan tidak sampai membawa formulir model C hasil salinan keluar TPS. Setiap KPPS harus ingat pasal 193 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Apabila terdapat keberatan, Ketua KPPS mempersilakan saksi untuk mencatat hal tersebut ke dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. Jika tidak ada kejadian khusus keberatan saksi, dicatat dengan kata nil. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memasukkan hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut. Kotak suara gubernur dan wakil gubernur berisi formulir 1. Model C hasil KWK gubernur, 2. Model C hasil salinan KWK gubernur sebanyak 2 rangkap dengan rincian 1 rangkap dimasukkan ke dalam plastik ziplock untuk KPU atau KIP kabupaten kota, 1 rangkap tidak dimasukkan ke dalam plastik ziplock. 3. Model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 4. Model kabupaten kode daftar pemilih. 5. Model A daftar pemilih. 6. Model AKAPKO daftar pemilih pindahan. 7. Model A surat pindah memilih. 8. Daftar hadir pemilih yang terdiri atas Model C daftar hadir pemilih tetap KWK, Model C daftar hadir pemilih pindahan KWK, dan Model C daftar hadir pemilih tambahan KWK. 9. Model C pemberitahuan KWK yang terdistribusi ke pemilih. 10. Model C pendamping KWK, 11 tanda terima, surat suara, 1 surat suara yang digunakan, 2 surat suara tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan, 3 surat suara rusak atau keliru coblos. Kotak suara bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, berisi formulir, 1. Model C hasil KWK bupati atau model C hasil KWK wali kota, 2. Model C hasil salinan KWK bupati, atau model C hasil salinan KWK wali kota sebanyak 2 rangkap. Dengan rincian, 1 rangkap dimasukkan ke dalam plastik ziplock untuk KPU atau KIP kabupaten kota. 1 rangkap tidak dimasukkan ke dalam plastik ziplock. 3. Model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan wali kota dan wakil wali kota. 4. Alat kelengkapan lainnya. Surat suara, 1 surat suara yang digunakan, 2 surat suara tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan, dan 3 surat suara rusak atau keliru coblos. Apabila terdapat formulir model C pemberitahuan KWK yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS mengembalikan formulir model C pemberitahuan KWK kepada PPS dengan menggunakan formulir model berita acara pengembalian C pemberitahuan KPPS, sahabat IS7 Channel. Itulah panduan KPPS. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pemilihan serentak tahun 2024 yang disusun oleh Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan diterbitkan dan didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Bagi sahabat yang menginginkan filenya silahkan unduh di link bit.ly/panduan pilkada 2024.
Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan, data dan informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.